Halo football people, welcome back to MNC Extra Time. Nah, kali ini kita akan membahas polemik skuad timnas Piala Dunia 2006 yang kini ramai jadi perbincangan di lini masa. Dan kali ini saya Kakak Andri ditemani rekan saya Fajar. Nah, ada dua negara nih yang kami highlight di episode kali ini, yaitu Inggris dan juga Spanyol. Nah, kita mulai dari Inggris nih. Gimana dulu Jar? Skuad Inggris yang sudah dibawa sama Thomas Tuchel. Ya. Dan yang paling banyak menurut saya soal Maguire. Sebenarnya ada beberapa nama lain juga sih, kayak Cole Palmer tadi dipanggil, Phil Foden. Ya. Nah, menurut lu gimana nih? Ada Watkins juga Oke. termasuk. Jadi gini, kita lihat dari lini belakangnya aja kan dulu pertama. Oke. Maguire nggak dipanggil di skuad Piala Dunia tahun ini, itu jadi salah satu yang paling bikin Kehilangan lah ya. kehilangan lah. Dimana Inggris kan sebenarnya butuh sosok leader di lini belakang. Kita lihat kalau misalkan John Stones yang dipilih itu agak dipertanyakan, karena kalau misalkan kita lihat statistiknya musim ini, dia itu hanya cadangannya dari Ruben Dias. Dan juga kenapa pada akhirnya Pep membeli Mark Guehi, yaitu karena John Stones itu udah nggak stabil permainannya di musim ini. Beda dengan Maguire, justru salah satu titik kebangkitannya MU kenapa dari peringkat 15 ke peringkat 3 itu ada di sosok lini belakangnya itu Maguire itu sendiri. Jadi alasan Maguire itu nggak dipanggil itu cukup mengagetkan jagat dunia maya lah, terlebih fans Inggris seperti saya gitu kan agak sedikit kecewa kan. Terus juga di lini tengahnya ada Henderson yang nama-nama dipanggil. Kenapa Henderson yang dipanggil? Di situ ada pemain muda seperti Adam Wharton, terus juga ada Cole Palmer, Phil Foden. Nah itu yang sangat disayangkan lah. Makanya kita lihat nih sebenarnya skema seperti apa yang ingin dimainkan sama Tuchel. Kan seperti itu. Jadi pertanyaan besar kan. Kalau di lini depan Jar, kan selain Harry Kane nih, kira-kira menurut lu yang layak untuk dibawa sebenarnya siapa? Kan di situ ada nama Rashford, Ivan Toney yang ya memang sih top scorer di Liga Arab. Kalau Harusnya siapa yang dibawa? Kalau misalnya kita lihat Ivan Toney, ya oke lah dia salah satu jadi top scorer di Liga. Tapi kan kita lihat Liga Arab Saudi 32 gol. Oke, misalnya kita lihat Danny Welbeck di musim ini salah satu produk asli Inggris gitu kan, striker murni juga di Brighton, dia cukup menjanjikan di tahun ini, cukup impresif lah. Catatan golnya sekitar 19 gol kalau nggak salah di musim ini, cukup impresif untuk pemain sekelas Danny Welbeck. Kemudian ada Morgan Gibbs itu kan cukup menjanjikan di musim ini, cuman nggak dipanggil, itu kan sangat disayangkan sekali. Kenapa Tuchel nggak manggil Morgan Gibbs? Karena dia penampilan cukup baik bersama Nottingham Forest kan, yang angkat, makanya dia bisa bermain di Europa League musim depan. Salah satunya karena dari Morgan Gibbs. Oke teman-teman, setelah kita bahas tentang timnas Inggris, kita beralih ke timnas Spanyol nih yang cukup ramai juga disorot terkait dengan pertama kali ya mungkin dalam beberapa tahun terakhir skuad ofisial yang dibawa Spanyol ke Piala Dunia itu tanpa pemain Real Madrid. Dan ini ramai muncul pro kontra di luar sana, khususnya bagi pendukung Madrid mungkin, atau juga pendukung Spanyol secara umum, yang ada yang pro dan juga ada yang kontra. Nah, sebelum saya nih Jar, menurut lu gimana nih terkait pemain Madrid nih yang ya ini sangat jarang sih, pemandangan yang baru menurut kita nggak dibawa ke skuad Spanyol. Ya sebenarnya saya nggak terlalu mengikuti Liga Spanyol dan juga timnas Spanyol. Cuman kalau misalkan yang sekarang diperbincangkan kenapa pemain Real Madrid ini nggak ada sama sekali gitu, itu kan cukup menjadi skandal lah, cukup menjadi sorotan. Kenapa Levante nggak mencantumkan satu aja minimal pemain Real Madrid? Oh juga kalau misalkan dibilang musim buruknya Madrid juga enggak, mereka masih jadi runner up. Di situ juga masih ada yang kita lihat back kirinya Real Madrid, Scarera, kenapa nggak dipanggil? Yang dipanggil malah si Cucurella, terus ada Grimaldo yang sebenarnya permainannya turun yang musim di ini. Leverkusen Ya di Leverkusen. Terus juga si pemain muda Madrid. Oh satu lagi yang Dan Hudson. Dia back tengah gitu ya. Back tengah yang nggak dipanggil itu Dan Hudson itu cukup disayangkan juga karena dia cukup stabil di lini belakang dari Real Madrid tahun ini sih, cukup disayangkan. Nah sebagai fans Real Madrid gimana menurut kakak? Oke, ya memang ini cukup mengejutkan ya menurut saya teman-teman. Kenapa baru kali ini pemain Real Madrid nggak diikut sertakan? Tapi kembali lagi ya, kalau kita melihat performa Real Madrid musim ini memang ya agak sedikit kita juga menerima menurut saya. Kalau saya cukup menerima, tapi kembali lagi kalau memang ada pemain yang di bawah, ya menurut saya ada Dean Hudson sama Gonzalo Garcia.
ya Carreras mungkin nggak terlalu stabil ya, mungkin ada pemain-pemain lebih layak, tapi Dan Hansen sama Gonzalo Garcia misalnya layak dibawa untuk masuk skuad Piala Dunia jika kita lihat pemain-pemain lainnya yang dipanggil gitu kan. Artinya ya kembali lagi ya, ini tamparan keras bagi Real Madrid ke depannya bahwa di musim yang akan datang perlu memberikan jam terbang ya bagi pemain-pemain muda Madrid sehingga mereka bisa tampil reguler dan bisa dipanggil lagi dan mendapatkan tempat. Sebenarnya yang potensi dipanggil itu sebenarnya salah satunya Carvajal ya. Cuma dia musim ini Carvajal itu banyak absen dan akhirnya dia juga meninggalkan Real Madrid musim ini. Jadi sangat disayangkan, tapi ya kembali lagi keputusan pelatih itu sudah prerogatif. Kita lihat nanti ya. Ada nilai subjektif dan juga objektif. Betul, perjalanan Spanyol nanti di Piala Dunia 2026 apakah bisa melangkah jauh tanpa pemain Real Madrid atau justru ketidakhadiran pemain Real Madrid ini justru membawa dampak negatif bagi perjalanan skuad Spanyol di Piala Dunia 2026. Saya Kakak Andri. Saya Fajar. Sampai bertemu lagi di MNCU Extra Time.